Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, Insinyur Soekarno. Hai netizen, kembali lagi bersama saya Serdawanda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Colin Lamil News Weekly. Mengawali bulan Desember, Colin Lamil melaksanakan upacara penaikan bendera di Mako Colin Lamil, Jakarta Utara. Upacara dipimpin oleh Asintel Pangkolin Lamil Kolonel Laut Pelaut Syariful Alam dan diikuti oleh semua prajurit dan pegawai negeri sipil. Asintel menekankan pentingnya disiplin dan keamanan, serta mengingatkan tentang bahaya kelengahan. Ia juga mengingatkan agar personel bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak mengunggah informasi kedinasan. Upacara ini menjadi momen untuk memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme. Prajurit militer dan PNS Colin Lamil bersama Jalasnastri Colin Lamil memberikan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 1 Desember. Bantuan berupa makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya dikirim menggunakan kapal perang KRI Dr. Rajiman. Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Colin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara menegaskan bahwa kehadiran Colin Lamil dalam penanganan bencana merupakan implementasi nyata tugas operasi militer selain perang, OMSP, khususnya dalam membantu penanggulangan pasca bencana alam. Dalam rangka HUT kelima, Satlin Lamil 3 Colin Lamil bekerjasama dengan PMI Kota Makassar menggelar bakti sosial donor darah di Mako Satlin Lamil 3, Makassar. Komandan Satlin Lamil 3, Kolonel Laut Pelaut Sultan M. Firdaus, menegaskan bahwa aksi bertema Mengabdi Tanpa Henti Setetes Darah untuk Negeri ini adalah wujud nyata komitmen prajurit TNI AL untuk selalu hadir, peduli sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Komando Lintas Laut Militer atau Colin Lamil menjadi pusat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sejak dibuka, posko ini menerima gelombang kepedulian berupa logistik dan tenaga relawan dari masyarakat. Bantuan yang terkumpul terus disortir dan disiapkan oleh Colin Lamil untuk segera didistribusikan menggunakan armada laut, menegaskan semangat gotong royong bangsa. Pangkolin Lamil Laksda, TNI Rudi Aviantara, bersama Ketua Gabungan Jalasnastri Colin Lamil, Nyonya Hesti Rudi Aviantara, mengunjungi kediaman Serkabah Ahmad Rizki, prajurit KRI BAC 593, yang tengah berduka atas wafatnya sang istri tercinta. Kunjungan ini menjadi cerminan nyata kepedulian pimpinan Colin Lamil terhadap anggotanya, sekaligus bentuk dukungan moral bagi prajurit yang sedang menghadapi masa-masa memprihatinkan. Satlin Lamil 3 menggelar kegiatan bersih lingkungan bersama masyarakat, bertempat di Jalan Teuku Umar Lorong 14, Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT kelima Satlin Lamil 3, tahun 2025. Dan Satlin Lamil 3 Kolonel Laut Pelaut Sultan M. Firdaus menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Korps Pegawai Republik Indonesia Colin Lamil menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-54 Korpri sebagai wujud rasa syukur sekaligus penguatan komitmen pengabdian ASN di lingkungan TNI. Kegiatan berlangsung di Gedung Natuna, Mako Colin Lamil. Mengusung tema nasional HUT Korpri tahun ini, momen syukuran menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, sekaligus meneguhkan kembali semangat Korpri TNI guna terus bersatu, berdaulat bersama Korpri menuju Indonesia maju. TNI AL menggelar apel Komandan Satuan tahun 2025 di Geraha Samudra Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dengan dihadiri para pimpinan dan komandan satuan dari seluruh Kotama TNI AL se-Indonesia. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara bersama Inspektur Colin Lamil Laksma TNI Julianus Zebua turut hadir dalam apel tersebut, yang tahun ini mengusung tema TNI AL siap menghadapi dinamika tugas serta mewujudkan kekuatan yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global guna mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Colin Lamil telah mengambil peran dalam mendukung operasi kemanusiaan. Colin Lamil kini berfungsi sebagai posko utama untuk koordinasi dan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak oleh bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kolin Lamil kini menjadi simpul penting yang menghubungkan uluran tangan masyarakat dengan para penerima manfaat di seluruh wilayah. Kolin Lamil kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan personil melalui penyelenggaraan sosialisasi Tablin TNI AL. Kegiatan tersebut dihadiri oleh KS Kolin Lamil, Laksma TNI Edi Haryanto, yang mewakili Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara. Sosialisasi juga diikuti secara virtual oleh personil Satlin Lamil 2 dan 3, sehingga informasi dapat diterima secara menyeluruh oleh seluruh unsur yang terkait. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Aviantara menghadiri olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Armada RI tahun 2025 yang dipusatkan di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. Kegiatan olahraga bersama ini dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali. Selain mengikuti olahraga bersama, Pangkolin Lamil bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil juga turut serta dalam penanaman pohon lontar di area Koarmada 2, serta menghadiri peresmian Armada Jaya Food Court. Kolin Lamil kembali menunjukkan komitmennya sebagai pembina angkutan laut nasional dengan melibatkan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dalam proses embarkasi muatan bantuan bagi korban bencana alam dari Kementerian Pertanian ke KRI Banda Aceh 593. Sebagai pembina Anglanas, Kolin Lamil memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapan unsur angkutan laut, termasuk mengoordinasikan tenaga kerja pelabuhan agar proses bongkar muat dapat berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran. Pangkolin Lamil, Laksda TNI Rudi Aviantara, menerima penghargaan Brevet Hiu Kencana dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di atas KRI Nagapasa 403. Penyematan dilakukan langsung oleh Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali di Komando Armada 2, Surabaya. Penyematan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Pangkolin Lamil dalam mendukung pelaksanaan operasi militer selain perang, serta pembinaan kemampuan unsur-unsur TNI AL, khususnya di bidang angkutan laut militer. Kegiatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka peninjauan dan penyerahan bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatera ke KRI Banda Aceh 593 berlangsung di Kolin Lamil dan disambut hangat oleh Kas Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto didampingi Ir Kolin Lamil Laksma TNI Julianus Zebua mewakili Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara serta para asisten Kolin Lamil. Turut hadir dalam kegiatan ini Waster Kasal, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Bulog, serta pejabat Kementerian Pertanian dan pejabat Kolin Lamil lainnya. Kehadiran Mentan beserta rombongan bukan hanya memastikan kesiapan logistik, tetapi juga menjadi wujud ketulusan, empati, dan komitmen negara dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi dampak banjir di Sumatera. Kolin Lamil menjadi salah satu satuan yang turut mengikuti pelaksanaan pendistribusian serentak Kaporlap TNI AL melalui Fitcon. Kegiatan yang dipusatkan di Koarmada 2 Surabaya dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan dihadiri oleh para pejabat utama Mabesal serta Pangkotama TNI AL dari seluruh Indonesia. Di Kolin Lamil, kegiatan terpusat di Gedung Laut Nusantara dengan dihadiri Kas Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto, didampingi Ir Kolin Lamil Laksma TNI Julianus Zebua. Keduanya hadir mewakili Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara. Pendistribusian serentak Kaporlap merupakan bentuk nyata komitmen TNI AL dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesiapan prajurit. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Aviantara menghadiri upacara peringatan Hari Armada Republik Indonesia yang digelar secara khidmat di Markas Koarmada 2, Surabaya. Bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan dilanjutkan dengan pembagian Kaporlap kepada seluruh prajurit TNI AL dengan diwakilkan oleh personil Kotama di Surabaya. Satlin Lamil 2 turut memeriahkan Fleet Festival yang berlangsung di Dermaga Madura Koarmada 2, Surabaya, dalam rangka peringatan Hari Armada RI tahun 2025. Sebagai ruang edukasi publik, stand Satlin Lamil 2 menyajikan informasi lengkap mengenai alutsista, struktur organisasi, serta berbagai fungsi strategis Kolin Lamil, khususnya Satlin Lamil 2 yang berkedudukan di Surabaya.
Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serdawanda beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolila News Weekly selanjutnya. Satyawira, Jala Dharma.